Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga dengan nikmat dan karunia ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada malam ini dengan tema hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam bulan Safar, di mana kita sekarang sedang berada di dalam bulan Safar. Bulan Safar merupakan salah satu bulan dari 12 bulan Hijri, di mana bulan Safar adalah bulan setelah bulan Muharram. Sebagian orang Arab mengatakan, kenapa dinamakan dengan Safar? Apa sebabnya? Li isfari Makkah min ahliha, disebabkan kekosongan kota Makkah dari penduduknya. Yani ay khuluha min ahliha, kosong dari penduduk. Kenapa? Karena mereka melakukan perjalanan safar, bersafar pada bulan itu, sehingga Makkah kosong. Ada lagi yang mengatakan dinamakan bulan Safar itu sebagai Safar, ya. Li'annahum kanu yaghzuna fihi al-qaba'il fayatrukuna man laqu sifran minal mata'. Sifir itu artinya adalah nol, kosong. Nah, orang-orang Arab namakan Safar itu dengan Safar karena mereka menyerang kabilah-kabilah, sehingga setiap orang yang mereka jumpai, mereka hadapi, mereka tinggalkan orang yang tadi kosong dari harta mereka. Ya, ini maksudnya mereka mengambil harta, merampas harta mereka ini, sehingga mereka tidak punya harta lagi, menjadi kosong. Itu kegiatan mereka dahulu pada zaman jahiliyah. Sehingga karena aktivitas mereka ini, makanya dinamakan bulan Safar itu dengan Safar.
Di dalam bulan Safar ini ada fenomena-fenomena. Di antaranya ada fenomena yang memang diwarisi dari jahiliyah, di mana tidak sesuai dengan syariat. Kemudian di dalam bulan Safar ini juga ada aktivitas-aktivitas yang dinisbatkan kepada agama, sementara dia bukan dari agama. Kalau kita lihat juga di masyarakat kita ini apa? Basapa. Kapan terjadinya? Ya bulan Safar. Apa itu basapa? Bersafar di bulan Safar, yang namakan dengan safar religi. Pergi ke kuburan-kuburan yang diagungkan untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga menjadi sebuah ritual yang dilakukan. Di samping itu, karena mereka melakukan itu karena adanya sebagian dari keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita terkait dengan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah jahiliyah yang ada pada bulan Safar ini. Bagi orang Arab, pada bulan Safar ini ada dua kemungkaran yang besar. Dua kemungkaran yang mereka lakukan di zaman jahiliyah dahulu, yaitu mempermainkan bulan Safar. Yang kedua, beranggapan sial dengan bulan Safar. Adapun yang pertama, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan masa tahun dengan bilangan bulan 12 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dari 12 bulan itu ada 4 bulan sebagai bulan hurum, bulan haram. Pada bulan-bulan haram ini diharamkanlah perperangan dalam rangka mengagungkan bulan itu. Tidak boleh terjadi peperangan. Dan itu sudah diketahui oleh orang-orang dahulu, jahiliyah dahulu, bahwa di bulan-bulan haram tidak boleh terjadi peperangan. Mana saja bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Malah dikenakan juga dengan Rajab Mudhar. Bahwasanya orang-orang yang berada di belakang kabilah Mudhar, mereka tidak mampu melewati kabilah Mudhar ini kecuali pada bulan Rajab. Kenapa? Karena orang Mudhar menghormati bulan Rajab. Dia tidak mengusir siapapun yang lewat di hadapannya dalam mengagungkan. Sehingga orang-orang yang datang ke Madinah untuk menyatakan musuh Islam, pada bulan Rajab itulah mereka datang. Di luar dari itu, siapa yang lewat dibunuhnya. Maka terkenallah dengan Rajab Mudhar. Maka ini 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Taubah ayat 36. Surat Taubah ayat 36,
Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di dalam ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala semenjak hari Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi semenjak mulai dari langit dan bumi diciptakan, 1 tahun itu 12 bulan. Itu berputar terus. Di antara 12 ini ada 4 bulan yang namakan bulan haram atau bulan hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Di luar dari bulan itu bolehkah kita menzalimi diri? Enggak boleh. Lalu ulama memberikan faedah. Ini menunjukkan bahwa berbuat kezaliman, berbuat dosa pada bulan-bulan ini lebih besar dosanya ketimbang melakukan kezaliman di luar dari bulan-bulan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman kapanpun. Ya bani Adam, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku telah mengharamkan terhadap diriku kezaliman dan telah aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Menzalimi orang lain atau menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri bagaimana? Berbuat maksiat. Karena zulm itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kezaliman yang paling besar apa? Berbuat syirik. Karena amalan yang paling besar adalah ibadah. Ketika kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu adalah zalim. Dan ibadah adalah yang paling agung, yang dengan tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Ketika diberikan kepada selain Allah, itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kalau berbuat zalim, dosa zulm pada bulan-bulan ini berlipat ganda, maka ulama mengatakan begitu juga pahala-pahala, amalan-amalan pada bulan-bulan itu pun juga berlipat ganda. Maka dianjurkan bagi kita pada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, untuk meningkatkan ibadah kita dengan harapan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Orang musyrikun pada zaman jahiliyah dulu sudah tahu itu. Akan tetapi mereka mau merubah sesuka hati mereka. Yang 4 bulan, yang bulan haram, yang tidak boleh melakukan aktivitas kezaliman, mereka sudah tahu. Tapi kadang-kadang mereka geser-geser. Kezaliman, keharaman ini, sudah kita taruh aja, jangan bulan Muharram. Kita alihkan ke bulan Safar. Maka pada bulan Muharram mereka perang. Karena keharamannya dia pindahkan ke bulan Safar. Tahun besoknya, ya, karena keinginan kita ada mereka pada bulan Safar itu ada, mereka pindahkan. Ya, mereka pindahkan ke bulan Muharram lagi. Ya. yakni di mana annahum ja'alu syahra safaran badalan, ja'alu syahra safarin badalan minal muharram. Mereka jadikan bulan Safar itu sebagai bulan yang haram, pengganti dari bulan Muharram. Pokoknya ada 4
bulan pada dalam 1 tahun itu yang dilarang untuk berperang, dilarang melakukan aktivitas yang menzalimi, lalu dia pindah-pindahkan. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji. Mana bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mereka meyakini bahwa melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji itu adalah dosa-dosa yang paling besar. Ini keyakinan mereka. Ya. Sebagaimana Ibnu Abbas dia mengatakan, kanu yarawna anna al-umrata fi ashril haji min afjar fujuri fil ard. Ibnu Abbas mengatakan karena mereka memandang bahwasanya berumrah pada bulan-bulan haji adalah dosa yang paling besar, perbuatan yang paling sangat tidak benar di permukaan bumi ini. Mereka bilang begitu. Wa yaj'aluna al-muharrama safaran. Mereka jadikan yang muharram itu di bulan Safar. Mereka rubah-rubah. Ya, sesuka hati mereka. Terkadang mereka juga tambah-tambah. 2 bulan yang diharamkan, 2 bulan tidak, dan seterusnya. Haji mereka tukar-tukar juga. Ya. Maka mereka ada menziyadah, menambah, ada mengurang. Ini adalah bagian dari bentuk, ya, bentuk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Qatadah dia mengatakan, amila qaumun min ahli dhalal fazadu safran fi ashhuril hurum. Sekelompok dari orang yang jahiliyah sengaja menjadikan bulan Safar bagian dari bulan haram. Dia tambah, yang tadinya 4 menjadi 5. Ya. Fayaqumul qa'imuhum fil musim. Pada musim haji ada 1 orang yang berdiri. Mereka mengatakan, ala inna alihatakum qad harramatil 'amal muharram wa yuharrimuna dzalikal 'am. Ada yang mengatakan sesungguhnya Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian telah mengharamkan tahun ini Muharram, sehingga mereka mengharamkan bulan Muharram. Kemudian pada tahun berikutnya bangkit lagi, pada musim haji bangkit lagi. Ada orang mengatakan, ketahuilah bahwasanya berhala-berhala kalian telah mengharamkan bulan Safar. Maka mereka pun mengharamkannya pada tahun itu. Ya. Begitu seterusnya yang mereka lakukan. Dan mereka seenak-enaknya, ya, melakukan apa yang mereka lakukan. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Pada zaman jahiliyah juga ada yang mereka, ya, merubah musim haji sekehendak hati mereka. Ya, ini saya nggak tahu nih apakah ini dasarnya atau tidak. Ada sebagian orang berpendapat, ya, merubah ajalah haji supaya jangan terlalu ramai orang haji di bulan Dzulhijjah. Gimana kalau seandainya hajinya bulan Syawal? Ya, ini apa namanya, ya? Nggak tahu apakah ini bagian dari ini yang mereka pahami. Orang-orang jahiliyah dahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaman nasi'u ziyadatan fil kufr. Sesungguhnya untuk mengulur-ulur itu adalah satu bentuk penambahan di dalam kekufuran. Ya, mereka mengatakan hajju fi dzulhijjah amain. 2 tahun ini haji kita di bulan Dzulhijjah. Kemudian hajju fil muharram amain. Lalu setelah itu tahun ini, 2 tahun ini haji di bulan Muharram. Begitu seterusnya. Haji di bulan Safar 2 tahun. Mereka seenak-enak aja bikin untuk melaksanakan haji. Mereka tetap datang ke Mekah,
Tapi tidak hanya pada Dzulhijjah. Mereka tetapkan, ya. Kadang Dzulhijjah 2 tahun, setelah itu Muharram dan seterusnya. Sampai giliran bagi orang jahiliyah pada saat Abu Bakar Siddiq haji pada saat itu, ya, pada tahun 9 Hijrah. Hitungan bagi orang Arab adalah di Dzulqa'dah. Ya, kemudian tahun ke-10 di mana Nabi SAW melakukan haji, hitungan bagi orang Arab haji itu Dzulhijjah. Dan Nabi SAW tetapkan haji itu pada bulan Dzulhijjah. Baik, itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Seenak-enaknya mereka menentukan, ya, bulan bulan haram, terutama adalah mereka merubah-rubahnya di bulan Safar. Kadang-kadang dia jadikan Muharram itu atau bulan haram itu di bulan Safar, kadang-kadang di bulan Muharram dan seterusnya. Yang kedua, mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala la adwa wala tirata wala hamata wala safara wa far min al-majzum kama tafirru wa fir min al-majzum kama tafirru min al-asad. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi SAW mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya menular dengan sendirinya, tanpa dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin Allah, enggak ada. Semuanya seizin Allah. Ya. Kalau memang penyakit itu menular sendirinya tanpa seizin Allah, pasti setiap orang yang berinteraksi dengan penyakit menular pasti dia menular. Ya. Tapi kenyataannya kita lihat ada orang yang tertular, ada orang yang tidak tertular. Nah, maksud di sini adalah tidak ada yang menular dengan sendirinya. Semuanya adalah seizin Allah. Wala tirata, tidak ada beranggapan sial. Ya, enggak ada anggapan sial. Burung bakicau, murai bakicau pagi, lalu awak yang camih. Ya, iko sihana kematiyo. Enggak ada itu. Wala hamata, tidak juga ada burung hantu. Ya, karena orang Arab dahulu beranggapan sial kalau seandainya ada burung hantu malam hari berbunyi. Ya, sehingga di antara mereka mendengar burung hantu, setelah itu dia baca khairan insyaallah, eloklah hendaknya, elok hendaknya. Itu tak ada itu. Ya. Wala safara, tidak juga anggapan sial dengan bulan Safar. Karena sebagian dari orang-orang jahiliyah beranggapan sial dengan bulan Safar. Wa farra minal majzum, larilah dari orang yang kena kusta, kama tafarru minal asad, sebagaimana kamu lari dari singa. Ya. Kita lari dengan singa. Kenapa? Karena singa tabiatnya adalah menerkam. Itu tabiatnya. Supaya kita selamat dari terkaman singa, larilah dari singa. Begitu juga dengan kusta. Penyakit kusta, dia bisa menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana singa menerkam dengan seizin Allah. Karena kita lihat sekarang ini
mulai banyak orang yang bertafakhur, berbangga diri, ujub, mainannya bukan kucing. Mainnya kini itu adalah singo, jo harimau. Ya. Yang dia robah binatang yang buas menjadi binatang peliharaan. Ya. Tapi dengan kesombongan. Lalu kalau kita lihat dalam hadis tadi, di antara hadis ini yang dipakai dalam waktu kejadian corona kemarin. Ya. Corona sudah terjadi, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan dia kembali lagi. Ya. Bahwasanya bagian dari penyakit ada yang menular, tapi menularnya seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil al-akhdhu bil asbab, faktor-faktor untuk bisa menjauhkan kita. Sebagaimana kita mengambil faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terlindung dari serangan singa, maka kita lari dari itu. Sebagaimana juga ya Nabi SAW mengatakan apabila kita mendengar ta'un di satu daerah yang kita berada di luar, nggak boleh masuk ke dalam. Orang yang sudah ada di dalam nggak boleh dia keluar, ya. Dan itu dalam rangka untuk memperkecil, ya, ruang dari bergeraknya. Jadi orang-orang jahiliyah dahulunya punya anggapan adalah sial. Syekh Ibn Utsaimin dia mengatakan tafsir dari safar di sini ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Pertama, maksud dari safar ini adalah bulan safar, di mana mereka beranggapan sial dengan bulan safar ini. Yang kedua, ada yang mengatakan la safara. Safar di sini adalah penyakit yang ada pada onta, ya, yang bisa pindah ke onta yang lain. Namanya adalah safar. Kemudian yang ketiga adalah bulan safar, yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengulur-ulurkan bulan safar. Namun yang benar maknanya adalah tidak ada anggapan sial terhadap bulan safar. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak ada anggapan sial? Karena zaman atau masa tidak memberikan pengaruh sama sekali, ya, dalam penyakit, dalam musibah, sebagaimana yang lainnya. Semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa itu tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan keburukan. Ya. Burung begitu juga tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa mendatangkan keburukan. Kadang-kadang datang gagak inggo di rumah, ya, lalu muncul rasa was-was pada saat itu, ya, khawatir mengatakan kok boleh yang terjadi. Atau telici kucing, mati kucing, ya, pikiran sudah galau, kok apa kejadian sudah kokoh, mungkin ketabrak awak, ya menabrak, karena pikirannya tadi yang menyebabkan dia, ya, sudah menganggap atau beranggapan akan membawa kesialan, akhirnya kena sial. Ya. Sebenarnya itu tidak akan memberikan pengaruh sama sekali. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu syariat datang menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini, bahwa kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini bertentangan dengan syariat. Makanya hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim tadi menjelaskan itu adalah bagian anggapan-anggapan sial yang dilakukan atau anggapan-anggapan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.
Sehingga Nabi SAW menafikannya. Ya, menafikannya. La udwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safara. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada burung yang membawa sial, tidak ada burung hantu, tidak ada bulan safar. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keyakinan jahiliyah yang ada pada bulan safar adalah keyakinan yang tercela. Dia adalah bulan dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya keinginan sama sekali. Ya, tidak ada punya keinginan. Ya, dia ini berjalan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendatangkan kebaikan dan dia tidak menghilangkan keburukan. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa keyakinan-keyakinan yang terjadi pada bulan Safar ini? Di antaranya kalau kita lihat, bagi kita, masyarakat kita adalah basapa. Ya. Basapa yaitu bersafar pada bulan Safar ke kuburan-kuburan yang dianggap adalah kuburan keramat atau kuburan yang mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menentukan di dalamnya ada keberkahan. Dari mana kita dapatkan? Melalui dalil. Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Selama tidak ada dalil yang menetapkan itu ada keberkahan, maka tidak boleh kita mengklaim itu adalah keberkahan. Ya. Nah, apalagi hadis Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kesengajaan bersafar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Syaddur rihal, persiapan untuk berangkat, ya bersafar, kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Masjid Haram, masjidku ini kata Nabi, dan Masjid Aqsa. Kalau ingin mencari menambah keimanan, ketaatan kepada Allah, itu masjid yang kita datangi. Ya. Masjidil Haram, pahala solat kita di sana 100.000 solat daripada masjid yang lain. Masjidil Nabawi 1000 kali solat. Masjidil Aqsa ada satu riwayat mengatakan 250, ada satu riwayat mengatakan 500. Kalau kita ingin mencari keimanan, inilah di sinilah tempatnya. Ya. Maka di tempat-tempat masjid yang lain enggak ada keimanan kecuali adalah di sini. Maka kalau kita ingin bersafar, sengaja bersafar, hanya seperti itu. Ke tempat-tempat tersebut. Adapun sengaja bersafar ke masjid, semasjid selain dari ini, dalam rangka kita beranggapan ini mendatangkan keimanan, menambah keimanan kita, mencari keimanan, maka menyelisihi dari hadis ini. Apatah lagi kalau seandainya bersafar untuk datang ke kuburan. Ya, yang dinamakan dengan safar atau wisata religi. Ya, wisata religi itu apa? Sama dengan wisata Islami namanya. Wal Islam bari'um minhu. Islam berlepas diri darinya. Ya. Kita azan dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Fadhil. Baik. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Keyakinan-keyakinan yang lain yang ada pada bulan Safar ini ada di sebagian negara Arab. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Yaitu punya keyakinan khusus pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar.
Datang sebuah pertanyaan kepada Lajnah Daimah, komite tetap fatwa di kerajaan Arab Saudi, mengatakan sebagian ulama di negeri kami mengatakan bahwa di dalam agama Islam ini ada sebuah solat sunat yang dikerjakan pada hari Rabu di bulan Safar, di akhir bulan Safar. Waktunya adalah waktu solat duha. Dikerjakan 4 rakaat dengan sekali salam. Dibaca setiap rakaatnya dengan Fatihah dan surat Kautsar dan sebanyak 17 kali. Kemudian surat Ikhlas 50 kali. Kemudian Muawwidzatain, yakni 2 qul yang terakhir, masing-masing sekali-sekali. Lalu hal itu dikerjakan setiap rakaat. Kemudian dia salam. Ketika dia salam, mulai dia membaca bacaan Allahu ghalibun ala amri walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dibaca 300 kali, 360 kali. Ya, kemudian untuk kesempurnaan ya 3 kali dan ditutup dengan bacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ritual yang dilakukan. Setelah itu bersedekah dengan roti atau sesuatu kepada orang fakir miskin. Dikhususkan ayat ini ya supaya terhindar dari musibah atau bala yang diturunkan pada hari Rabu di Rabu terakhir dari bulan Safar. Mereka mengatakan bahwa setiap tahun itu mereka katakan terdapat 320.000 musibah yang turun. Ya. Setiap hari Rabu terakhir dari bulan Safar turunnya penyakit tersebut atau ujian cobaan tersebut. Dan itu merupakan hari yang terberat, hari yang tersusah, ya, hari malapetaka dalam 1 tahun. Maka siapa yang mengerjakan solat ini dengan cara yang disebutkan di atas, maka Allah akan menjaganya dengan kemuliaannya dari seluruh bencana yang ada pada hari itu. Ya, nah dia akan tidaklah dia bisa bersih kecuali dengan mengerjakan tersebut. Ini keyakinan. Lalu apa tanggapan Syekh atau komisi fatwa? Dia mengatakan bahwa solat sunat yang disebutkan dalam pertanyaan, kami tidak mengetahui sama sekali asal muasalnya dari kitab dan sunnah, dan tidak ada dari seorang pun dari para ulama salaf dahulu, ya, tidak juga dari orang-orang yang soleh mengerjakan perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu sudah jelas perbuatan bid'ah yang mungkar, hal-hal yang baru yang diada-adakan. Sementara dari Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasar di agama ini, maka amal itu tertolak. Dalam hadis juga mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa membuat suatu hal perkara yang baru dalam agama yang dalam agama ini yang bukan darinya, maka amal itu tertolak. Maka siapa yang menisbatkan solat ini, ya, dan apa yang disebutkan di atas tata caranya, zikirnya dan semuanya dinisbatkan kepada Nabi SAW atau kepada salah seorang dari sahabat, maka ini adalah kedustaan yang paling besar. Ya, maka Allah lah yang akan memberi, ya, balasan kepadanya yang sepantasnya. Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga di bagian daerah lain, mereka mengkhususkan bersedekah pada setiap hari Rabu.
Dasarnya apa? Bukan dalil, bukan dari Al-Quran Sunnah, tapi mereka mendapatkan riwayat dari salah seorang sunan, dia selalu bersedekah pada setiap hari Rabu. Ya, ini perbuatan-perbuatan seperti ini yang tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, tentu ya tidak bisa kita lakukan. Walaupun sebagian orang dengan alasan dia sendiri, dia melakukan sebuah kegiatan ibadah yang di pandangan dia adalah suatu hal yang tepat. Tapi bagi kita hanya mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Safar yang intinya adalah adalah salah satu bulan dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan. Keyakinan-keyakinan jahiliyah yang ada padanya adalah keyakinan-keyakinan yang keliru. Kemudian bersafar yang khusus yang dimakan dengan wisata religi juga adalah suatu hal yang tidak disyariatkan, karena tidak ada kekhususan pada bulan Safar. Dan apalagi tujuan tadi adalah tujuan yang terkadang di dalamnya sangat erat dengan unsur berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengetahui pada kuburan tertentu banyak pada bulan Safar ini dilakukan yang dimakan dengan basapa. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang siapa melakukan dan dia meminta-minta di sana, ya, adalah meminta bisa menjerumusnya ke dalam perbuatan syirik. Ya, terutama adalah syirik besar. Apabila dia meyakini bahwa orang yang ada di kuburan itulah yang menyampaikan maksud dan tujuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah membuat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang dia minta. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi yang mungkin kalau ada yang mau bertanya, kita taib. Karena tidak ada pertanyaan berhubungan dengan kajian kita, ya. Kita cukup selesai di sini, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.